Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini pertemuan Bapak dengan anak yang pertama ya. Di sini Maaf Pak, ya Pak. Bapak sebagai guru mata pelajaran Al-Quran Hadis akan membawakan materi tentang infak dan sedekah dengan ikhlas pada pertemuan pertama ini. Nah, sebelum masuk ke pertemuan pertama ini, Bapak mau ketua kelasnya siapa? Bisa pimpin doanya? Maaf Pak, saya Pak. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Amin. Nah, sebelum masuk ke materi kita, Bapak ingin ini dulu menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana Bapak mau siswa Bapak ini dapat menjelaskan atau tahu tentang pengertian infak dan sedekah. Nah, yang kedua, Bapak mau siswa Bapak ini dapat mempraktekkan sikap peduli kepada sesama dengan cara berinfak ataupun bersedekah. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin tanya, pasti anak-anak Bapak ini pernah sih berpikir kayak, oh beruntung banget sih orang-orang yang diberi rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Nah, tapi namun demikian perlu disadari bahwa rezeki dari Allah itu adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana harus dikelola dan digunakan sesuai ketentuannya. Yang mana rezeki yang kita miliki itu bukanlah hak milik pribadi, hak utuh milik pribadi, tetapi di dalamnya ada hak orang-orang lain yang kita berikan kepadanya. Nah, sebagai orang yang beriman, bagaimana kita bersikap terhadap rezeki? Bagaimana kita memperlakukan rezeki tadi itu? Atau apa keuntungan bagi orang-orang yang menginfakkan? Nah, di sini kita akan membahas tentang itu. Nah, masuk ke materi yang pertama, Bapak akan menjelaskan pengertian infak. Nah, infak berasal dari kata anfaku yunfiku, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Yang mana yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian, sumbangan, harta, dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Nah, infak itu berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan penerimanya pun tidak ditentukan sebagaimana zakat. Infak dapat diberikan kepada mustahik zakat dan selain mustahik zakat. Seperti siapa coba? Keluarga, kerabat, bahkan ya itu tadi, bahkan untuk membiayai kebutuhan diri sendiri. Nah, sedangkan pengertian yang kedua adalah pengertian sedekah. Sedekah adalah mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah. Namun kegiatan ini bukan hanya semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang pada fakir miskin. Tetapi sedekah juga mencakup segala macam zikir dan segala macam perbuatan baik lainnya. Nah, adapun pengertian sedekah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberian suatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya. Nah, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan memberi, pengertian secara umum sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhonya sebagai kebenaran iman seseorang. Nah, selanjutnya Bapak akan membahas sedikit tentang bahasan di luar itu, yaitu zakat. Nah, selain sebagai bentuk amalan dan kebenaran iman sebagai terhadap perintah Allah,
sedekah memiliki banyak keutamaan dalam pelaksanaannya. Ada yang tahu? Yang pertama nih, orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan arsy di hari kiamat. Yang kedua, Dapat pahala ya Pak? ya, benar. Nah, yang kedua, sebagai obat bagi berbagai penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Nah, orang yang bersedekah juga, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Bukan kita bersedekah, malah habis harta kita, tapi Allah lipat gandakan. Sama Nah, kayak judi nggak Pak? beda, jauh. Judi itu malah, Berlipat ganda kan Pak? ya kalau menang, coba kalau kalah. Nah, yang keempat, sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang. Sebagai penghapus kesalahan, sedekah merupakan pembersih harta dan mensucikannya dari kotoran. Nah, sedekah juga merupakan tanda ketakwaan. Sedekah sebagai perisai dari neraka, sebagai pelindung di padang mahsyar. Orang yang bersedekah juga termasuk ke dalam orang yang dinaungi di akhirat nanti. Nah, keluar dari bahasan itu tadi, Bapak akan bahas sedikit tentang zakat di luar materi kita infak dan sedekah. Nah, zakat artinya suci, berkah dan berkembang. Sementara itu secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai kadar dan haulnya dengan rukun dan syarat tertentu. Nah, zakat ini berarti kan wajib, diwajibkan oleh Subhanahu wa taala pada umatnya. Nah, dalam Al-Qur'an dijelaskan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama nih, orang fakir, yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi orang fakir ini berhak menerima zakat karena dia tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang bekerja tetapi tidak mencukupi kebutuhannya atau dalam keadaan serba kekurangan. Nah, yang ketiga, amil atau orang yang mengelola zakat. Yang keempat, mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, hamba sahaya. Yang keenam, orang yang berutang. Yang ketujuh, sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Yang ke-8, ibnu sabil atau yang sedang melakukan perjalanan. Nah, ke-8 itulah ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki, akan tetapi tidak semua harta itu terkena kewajiban zakat. Nah, syarat dikenakan zakat atas harta diantaranya, yang pertama, harta tersebut adalah barang halal yang diperoleh dengan cara yang halal. Jadi yang boleh dizakatkan hanya yang diperoleh dengan cara yang halal. Pasti anak-anak tahu dong itu. Mungkin hasil dapat judi ataupun dapat dari merampok, boleh dizakatkan. Nah, yang kedua, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Yang ketiga, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Yang keempat, harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Yang kelima, harta tersut melewati haul. Dan yang terakhir, pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Nah, itu sedikit pembahasan di luar pembahasan kita tentang infak dan sedekah. Kembali lagi ke pembahasan tentang infak dan sedekah. Selanjutnya, contoh dari infak. Oke, ada yang tahu nggak contoh dari infak itu apa aja? Coba, saudara Edo. Contoh dalam berinfak. Iya Pak. Beri contoh dalam berinfak. Kasih Bapak satu contoh dalam berinfak. Ngasih sumbang ke itu Pak, ke kayak jadi piatu gitu. Ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Saking. Nah, seperti yang dikatakan saudara Ridho tadi, benar. Atau bisa memberikan sejumlah uang pada pengemis, memberikan sejumlah uang kepada lansia, menyantuni anak yatim. Nah, kalau contoh dari sedekah
Saudara Edo? Senyum, Pak. Nah, benar. Jadi sedekah itu nggak perlu tentang harta. Melemparkan senyum kepada sesama aja udah sedekah hitungannya. Ataupun menyingkirkan batu atau pecahan kaca yang sekiranya bisa membahayakan pengguna jalan, itu juga sedekah. Jadi Allah itu mempermudah untuk dapat pahala, yaitu sedekah itu sedekah juga bukan tentang harta. Jadi melemparkan senyum termasuk ke dalam sedekah. Nah, terus masuk ke materi selanjutnya. Ada hikmah dari berinfak, yang mana infak merupakan dari bagian keimanan seorang muslim. Orang yang bekerja berinfak adalah orang yang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Hikmah dan manfaat infak adalah sebagai realisasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana yang dibutuhkan umat Islam, menolong, membantu kaum duafa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap lemah atau mereka yang tertindas. Nah, langsung saja deng masuk ke dalam materi selanjutnya, yang mana ayat Al-Quran yang berkaitan dengan infak dan sedekah. Bisa tolong Bapak bacakan untuk saudari Sarifah Nadia, surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 yang berkaitan dengan infak dan sedekah. Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن والإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم صدق الله العظيم. Baik, terima kasih ya pada saudari Sarifah Nadia yang sudah bantu Bapak bacakan surat Al-Fajr. Nah, di dalam surat Al-Fajr itu ada kandungan yang berkaitan dengan materi kita, yang mana dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16 dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Dan begitu pula sebaliknya, jika mereka diberi kesempitan rezeki, mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala itu menghina mereka. Padahal sebenarnya kekayaan dan kemiskinan itu adalah ujian Allah bagi hamba-hambanya. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki mereka kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Maka dari itu, hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika diberi keluasan rezeki, hendaklah ia bersyukur, dan jika diberi kesempitan rezeki, hendaklah ia bersabar tanpa menyalahkan siapapun. Nah, pada ayat 17 dan 18 Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik, sebagaimana penjelasan dari dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah Rasulullah SAW yang bersabda, sebaik-baiknya rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Seburuk-buruknya rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Nah, betapa mulianya orang-orang yang menyayangi anak yatim. Kelak mereka akan berdampingan dengan Rasulullah SAW. Nah, pada ayat terakhir, pada ayat 18, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling
mengingatkan agar memberi makan orang miskin. Orang yang tidak mau menyantuni anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin berarti termasuk pendusta agama. Nah, itu adalah kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tentang infak dan sedekah, yang di dalamnya dijelaskan tentang rezeki yang diberikan Allah dan merawat anak yatim, dan yang terakhir saling menyeru agar memberi makan orang miskin. Nah, anak-anak, mungkin materi Bapak pada pertemuan ini cukup di situ tentang penjelasan infak dan sedekah. Semoga yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Nah, mungkin itu saja Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.